Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan materi mengenai konsep Corporate Social Responsibility atau CSR dalam suatu perusahaan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Dewi Kusmawardani, NPM 001. Yang kedua, Ana Agung Istri Anggita Pramandari Putri, NPM 052. Yang ketiga, Ida Ayu Yunanda Pradita, NPM 093. Dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian CSR. CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal maupun komunitas luas. CSR ini sendiri biasanya berbentuk bantuan perusahaan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, pelestarian lingkungan, bantuan permodalan UMKM, penanganan bencana alam, bantuan kesehatan, bantuan sosial, dan juga beasiswa pendidikan. Kemudian, konsep dasar CSR. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat atau people dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan atau planet. Hubungan yang ideal antara profit atau keuntungan, people atau masyarakat, dan planet atau lingkungan adalah seimbang. Tidak bisa mementingkan satu elemen saja. Terdapat jenis konsep CSR, yaitu dalam pengertian luas. CSR dalam pengertian luas ini berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan atau Sustainable Economic Activity. Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial, tetapi juga menyangkut akuntabilitas atau accountability perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. Baik, saya Ana Agung Istri Anggita Pramandari Putri, NPM 18331210052, akan melanjutkan materi mengenai indikator CSR. Yang pertama ada ekonomi. Kinerja ekonomi, nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan, biaya operator, kompensasi kepada karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan, dan pembayaran ke penyedia modal serta pemerintah. Yang kedua ada lingkungan. Material dan energi material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik secara langsung maupun tidak langsung secara inisiatif, penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber daya terbaru, serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif tersebut. Berikutnya ada praktik tenaga kerja dan pekerja yang layak. Pekerjaan yang layak merupakan konsep luas dengan beragam aspek. Beberapa dari aspek tersebut dapat lebih mudah diukur dan dibandingkan dengan aspek lainnya. Karena adanya ketersediaan statistik, kerja yang layak merupakan dimensi dasar dari kualitas kehidupan. Tak bisa diingkari bahwa kerja merupakan bagian besar kehidupan dalam artian jumlah, waktu, integrasi, sosial, dan kepercayaan individual. Baik, berikutnya ada tujuan dilakukannya CSR. Secara umum, program CSR dalam sebuah perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang kedua, menjaring sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial. Yang ketiga, mengurangi risiko terjadinya korupsi dan kerugian. Yang keempat, membedakan perusahaan dengan pesaing. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di luar perusahaan. Berikutnya, ada mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dan yang terakhir yaitu menjalin hubungan baik dengan para pemegang kepentingan di luar perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Menurut Chuck Williams, dalam Resturiani 2011 menyebutkan bahwa tujuan perusahaan menerapkan CSR agar bisa memberikan manfaat yang lebih baik bagi stakeholders dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan kebijakan. Tanggung jawab ekonomis, tanggung jawab legal, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab filantropis. Keempat poin CSR ini perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang dapat diterapkan dalam perusahaan. CSR bukan lagi sekedar kegiatan untuk memperdayakan masyarakat dengan memberikan sejumlah dana, namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR yang sudah diatur dalam undang-undang setiap tahunnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.